Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kisah dari Ruth dan Naomi ini sangat terkenal. Ada yang menyebut the greatest love story in the Bible. Jadi cerita mengenai love story ya. Ya ini sesudah hari Valentine kemarin ya, hari Valentine. Jadi ini agak terlambat sedikit. Namun kita sudah bercerita tentang Ruth ya. Nah, pada waktu Ruth ini tinggal bersama Naomi, mereka tidak punya pekerjaan tetap, no income, tidak ada penghasilan. Maka Ruth ini sebagai seorang muda yang punya sifat rajin ya. Dia mempunyai karakter seorang yang rajin. Jadi dia ingin melakukan sesuatu untuk keluarganya. Dia juga mau menolong tentunya untuk dirinya sendiri dan mertuanya. Dia mau bekerja. Namun apa pekerjaan yang dia bisa lakukan? Nah, dia tahu di sana ada tradisi kalau kita itu boleh pergi, ini kebetulan musim menuai ya, menuai gandum. Lalu dia mengatakan, "Ibu izinkanlah saya untuk pergi ke ladang." Di belakang orang-orang penyabit kadang-kadang kan ada jatuh-jatuh tuh. Yang jatuh-jatuh itu memang biasanya dibiarkan, khusus memang untuk orang-orang yang mau memungut ya, untuk mereka yang membutuhkan. Nah, lalu Naomi ini ya, hubungan mereka begitu baik dan Naomi mengizinkan ya menantunya untuk pergi memungut gandum-gandum yang terjatuh. Maka dia pergi ke sebuah kebun. Nah, kebetulan kebun ini milik masih familinya Elimelek yang namanya Boas. Jadi Boas ini seorang yang kaya, mempunyai ladang, mempunyai kebun ini ya. Dia masih family. Nah, kemudian pada waktu Ruth sedang memungut belai itu potongan-potongan padi atau gandum-gandum yang sedang jatuh itu, Boas juga seorang yang rajin. Dia seorang bos yang namanya Boas, tapi dia seorang bos, seorang pemilik ladang ini yang selalu menengok juga pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya. Memang seorang pemimpin kalau punya usaha harus dikontrol ya. Jadi dia mengontrol. Sedang dia kontrol, dia selalu mengatakan ya, diberkatilah Tuhan. Di sini dikatakan ya, Tuhan beserta kamu gitu. Dan semua orang-orang yang bekerja juga mengatakan kembali ya, Tuhan memberkati Tuhan gitu. Nah, sesudah demikian dia lihat ada seorang wanita muda yang sedang memungut padi atau gandum itu. Lalu dia tanya, siapa itu? Ada perempuan itu siapa? Mereka beritahu, oh itu dia Ruth, menantunya Naomi yang pulang dari Moab. Dia menemani, oh dia anak yang baik ya. Oke ya, biarkan. Lalu dia beritahu Ruth ya, biarkan dia mengambil. Nah, jangan pergi ke tempat lain, kamu di sini saja. Memang itu kan masih family ya. Jadi sudah, kamu di ladang sini saja. Lalu pegawainya juga diberitahu ya, jangan pelit-pelit sama dia ya, diberi gandum yang sisa-sisa jatuh-jatuh, biarkan saja. Nah, saudara, lalu ya ini permulaan perjumpaan ya. Jadi kalau di sini kita belajar juga. Yang pertama, hubungannya memang Ruth dengan Naomi baik sekali. Dia menurut dan dia juga minta izin apa yang dia mau lakukan. Dan Naomi mengizinkan. Kemudian ya Tuhan beserta dengan mereka. Dan pada waktu itu
dia bertemu dengan Boas. Nah, Boas ini juga anaknya Rahab ya. Rahab itu juga perempuan Kanaan yang berani waktu harusnya orang takut, apalagi menyembunyikan pengintai-pengintai dari Israel pada waktu itu, tapi dia berani ya. Jadi ya Tuhan juga pakai dia untuk menjadi keturunan, maksudnya nenek moyang dari Maria ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini banyak hal yang kita pelajari ya. Yang pertama tadi juga hubungan antara mertua dengan menantunya yang baik, dan kemudian Tuhan juga mempertemukan dia janda muda bertemu dengan Boas yang sudah berumur sebetulnya ya. Kalau saya selidiki sepertinya dia seorang duda dan umurnya mungkin sudah sekitar 4-50, jauh bedanya dengan Ruth. Namun ya Tuhan bisa saja mempertemukan seorang, kalau umurnya sudah banyak mungkin bertemunya dengan orang yang umurnya banyak lagi ya, dan kemungkinan seorang duda. Nah, jadi ini duda dan janda ya, dua-duanya sudah pasangannya meninggal. Nah, kita lihat apa selanjutnya yang terjadi dari kisah mengenai Ruth dan Boas. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu memimpin kita kalau kita taat ya. Ruth juga ingin, Allahmu adalah Allahku, bangsamu bangsaku. Nah, dia sudah kenal sama Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak gitu ya. Jadi dia sendiri mau mengikuti dan Tuhan memberkati. Ya, saudara-saudara, ini ayat yang katakan Boas kepada Ruth ya. Dengarlah anakku, itu sebabnya dia bilang anakku ya, karena beda umurnya jauh. Jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambamu perempuan ya. Nah, disuruh dekat yang perempuan, karena kalau ada laki-laki lain mungkin mereka juga menggoda dia karena dia cantik ya. Ceritanya Ruth itu cantik dan menarik orangnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Boas ini orang yang kaya, orang yang terkenal di kota itu ya. Jadi bersyukur bahwa Ruth akhirnya juga seorang Moab ya di sini, orang yang dulunya selalu dilarang ya orang Israel menikah dengan bangsa lain. Tetapi kita lihat bahwa ternyata kalau orang yang bisa dimenangkan ya, orang ini dimenangkan untuk juga kenal kepada Allah mereka. Nah, demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.